Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Dian Nusantara, rekan-rekan mahasiswa, dan yang saya banggakan Bapak Laude Muhammad Nikmat SEMSI sebagai dosen dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro di Universitas Dian Nusantara kampus Bekasi. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan kasih-Nya, sehingga kita diberikan berkat kehidupan hingga saat ini. Bersyukur atas nikmat kesehatan yang boleh kita miliki di tengah kondisi di negara kita, bahkan di seluruh dunia yang sedang terdampak COVID-19. Perkenalkan, saya nama Andreas Ahmad Tukang, nomor induk mahasiswa 11119367, kampus Bekasi. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengutarakan pandangan mengenai dampak Corona-19 terhadap perekonomian masyarakat. Berbicara tentang virus corona, apa itu virus corona? Asal muasal terjadinya virus corona dan apa dampaknya bagi perekonomian masyarakat, dan bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi situasi yang boleh dikatakan pandemi ini. Singkat kata, saya akan memberi sedikit penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, virus corona adalah virus yang menyerang pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun yang lalu di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Sampai saat ini belum diketahui apa penyebab dari virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Berdasarkan penelitian, bahaya virus corona bisa menyebabkan kematian. Bahkan pasien yang terinfeksi dan sembuh akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi. Yang kedua, virus corona muncul dengan beberapa gejala yang berbeda-beda pada tubuh pasiennya. Namun, secara umum gejala virus corona adalah flu, demam, batuk, hingga sesak nafas. Asal muasal virus corona menyebar di Indonesia ialah pada awal bulan Maret yang lalu dinyatakan bahwa di Indonesia terdapat 2 orang pasien positif corona. Seorang ibu yang berusia 64 tahun dan putrinya 31 tahun. Mereka berdua sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia, sehingga menyebabkan mereka terjangkit virus corona. Apakah virus corona dapat dicegah? Apa yang bisa saya lakukan untuk melindungi diri dari virus corona? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah seseorang
terinfeksi virus corona. Cara terbaik untuk melindungi diri kita adalah dengan menghindari kondisi atau tempat di mana Anda berpotensi terpapar virus tersebut. Sebuah lembaga pencegahan penyakit di Amerika, Center of Disease Control and Prevention, menyarankan sejumlah hal-hal di bawah ini untuk mencegah penyebaran penyakit pernapasan, yaitu perbanyak cuci tangan, menggunakan air dan sabun paling tidak selama 20 detik, terutama sebelum Anda keluar kamar mandi, sebelum makan, dan setelah Anda buang ingus, batuk, atau bersin. Jika air dan sabun tidak tersedia, gunakanlah pembersih tangan alkohol dengan kandungan alkohol sebanyak minimal 60%. Hindari menyentuh wajah sebelum Anda cuci tangan. Hindari kontak dekat dengan orang-orang sakit. Tinggal di rumah jika Anda sakit. Tutup mulut Anda saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu. Dan sering membersihkan barang Anda serta perabotan di rumah Anda. Yang keempat, apa dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat? COVID-19 memiliki dampak yang besar untuk masyarakat menengah ke bawah lebih khusus, karena perekonomian menurun dan juga pengurangan hak kerja atau PHK. Bagi para pegawai di perusahaan atau pabrik dan banyak pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan dengan normal karena adanya virus corona dan kekurangan mata pencaharian. Lalu jasa ojek online tidak bisa beroperasi seperti biasa karena adanya aturan PSBB dan orderan jasa yang menurun karena adanya social distancing. Banyak masyarakat yang masih tidak mematuhi larangan pemerintah karena mereka terpaksa melakukannya. Jika mereka tidak bekerja, bagaimana bisa mempunyai kehidupan sehari-hari? Pemerintah sudah berusaha maksimal dalam membantu masyarakat yang kekurangan dengan memberikan bantuan sembako dan lain-lain. Lalu pemerintah juga memberikan kelonggaran membayar kredit. Pajak juga ditanggung oleh pemerintah. Dan keringanan tagihan listrik. Contoh, Kementerian Pendidikan memberikan perintah untuk meliburkan kegiatan di sekolah dari TK sampai perguruan tinggi dengan diadakannya belajar di rumah bagi para pelajar membutuhkan kuota karena belajar secara online. Kemendikbud bekerja sama dengan beberapa provider telekomunikasi untuk memberikan kuota edukasi untuk mengakses website atau aplikasi belajar untuk masyarakat. Dan pemerintah perlu bekerja sama dalam memerangi COVID-19 ini agar perekonomian Indonesia dapat membaik. Lalu apa langkah-langkah pemerintah akan dampaknya COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat? Pemerintah juga menetapkan anggaran sebesar 405,1 triliun kurang lebih untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan akibat COVID-19. Serangkaian kebijakan-kebijakan juga telah diambil guna meringankan masyarakat dan pelaku usaha menghadapi COVID-19 ini. Salah satu kebijakan pemerintah adalah stimulus fiskal yang memiliki 3 tujuan. Pertama, memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang terdampak.
memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka menanggulangi wabah ini. Dan yang ketiga, meningkatkan ketahanan dunia usaha dalam menghadapi wabah COVID-19. Jadi, kebijakan stimulus ini tujuannya luas dan disesuaikan dengan kebutuhan di tengah hantaman wabah COVID-19. Salah satu kebijakan yang cukup baik adalah kebijakan pelonggaran pajak untuk meningkatkan ketahanan dunia usaha di tengah tekanan wabah. Tanpa pelonggaran pajak, dunia usaha dikhawatirkan terdampak besar dan bisa menyebabkan efek lanjutan yang lebih buruk, seperti pemutusan kerja. Selain itu, kebijakan pemerintah ini juga diharapkan dapat mendukung dunia usaha untuk terus beroperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat apabila daya tahan dunia usaha kuat dalam menghadapi wabah. Pemulihan ekonomi pasca wabah juga bisa lebih cepat. Stimulus peningkatan bantuan safety net kepada masyarakat kecil juga akan membantu mereka untuk bertahan hidup normal selama masa wabah. Sistem ini juga akan menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga perekonomian tetap tumbuh. Pemerintah juga telah menyampaikan skenario terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menjadi negatif akibat pandemi. Menurut saya, keberanian pemerintah menyampaikan skenario terburuk ini adalah wujud keterbukaan pemerintah. Antisipasi resesi, Ketua Indonesia Budget Center mengatakan, kebijakan ekonomi ini merupakan salah satu instrumen antisipasi resesi ekonomi. Kebijakan ini perlu diapresiasi agar tujuan dan manfaatnya tepat. Kebijakan anggaran mesti dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kebijakan pemerintah ini akan membantu masyarakat yang kurang mampu. Salah satunya adalah kebijakan pembebasan biaya listrik dengan daya 450 volt ampere dan pemotongan 50% dengan daya 900 volt. Kebijakan ini belum mampu menghapus kekhawatiran masyarakat untuk tetap berada di rumah sesuai anjuran pemerintah. Hal ini terkait dengan pekerjaan masyarakat dengan kategori ini merupakan pekerjaan informal seperti pedagang kaki lima, sopir, dan buruh atau pekerja harian. Di sisi lain, hal ini dengan pekerja masyarakat dengan kategori ini merupakan pekerja informal. Di satu sisi, kebijakan pemerintah juga turut menguntungkan badan usaha. Pada sektor fiskal, pemerintah menanggung PPh 21 atau pajak penghasilan pekerja pada sektor industri, pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta per tahun. Pemerintah membebaskan PPh impor untuk 19 sektor. Yang juga menyasar wajib pajak, kemudian impor, tujuan ekspor, dan wajib pajak industri kecil menengah. Kebijakan fiskal ini dapat menolong perekonomian Indonesia untuk mengantisipasi resesi dan mengoptimalkan secara menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Insentif dan kebijakan ini juga akan mendorong daya beli masyarakat. Selain daya beli masyarakat, juga mendorong produksi masyarakat, tentunya daerah-daerah tertentu yang belum rawan penyebaran virus.
Demikian penjelasan dan pendapat dari saya. Harapan saya kita sebagai generasi penerus yang memiliki talenta-talenta harus ikut ambil bagian dari dampak pandemi COVID-19 ini dengan cara selalu mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar agar hidup bersih, hindari kerumunan, jaga jarak, dan sebisa mungkin tinggal dan melakukan aktivitas di rumah saja. Selain itu, kita harus tetap produktif dengan melakukan dan mengikuti protokol kesehatan. Niscaya kita akan terhindar dari virus corona dan kita tetap jalani kebutuhan hidup dengan lancar walaupun tidak seperti biasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.